Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa Teguh dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, pasca sarjana jurusan Informatika. Baik, kita kembali lagi pada tutorial real time operating system. Kita masuk dulu ke folder workspace-nya dulu. Sini ketika dalam Visual Studio Code dulu. Oke, baik, di video kali ini kita akan membuat dan mengakses topik dalam satu node. Jadi membuat topiknya lebih dari satu gitu ya, lebih dari satu topik tapi dalam satu node. Kalau yang pertama kita buat dulu filenya. Yang pertama ini copy aja ke dalam file, ke dalam folder src. Enter. Kita kasih nama topik 3 node 1 untuk publisher. Nah, selanjutnya masukkan code ini ya, code yang sudah disediakan, di copy aja, paste. Oke ya, ini ya komentar ya, bersihkan informasi tentang filenya. Selanjutnya ada import rospi, import time, sama ada standard message. Kita import integer 16 seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat fungsi topik publish. Kita copy sini, enter, ini titik 2. Di dalam fungsi publish kita tambahkan inisialisasi rospi untuk publishnya. Oke. Nah, ini kita pakai library dari rospi, kemudian init nodenya dengan nama topik node 1 publish. Kalau bisa ini disamakan dengan nama file yang kita buat. Jadi biar kita tahu si node ini filenya di mana. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan membuat topik dengan nama ini ya, nomor underscore 1. Nah, ini code-nya. Ini code-nya. Nah, selanjutnya ini kita duplikat si code ini menjadi 3 ya. Kita copy aja dulu. Nah, ini karena variabel, jadi kita ubah juga. Misalnya ini kita ubah menjadi 2. Selanjutnya ini rubah menjadi 3. Oke. Fungsi publish atau rospi publishernya sudah kita buat dengan topik nomor underscore 1, nomor underscore 2, sama nomor underscore 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi while, fungsi looping untuk mengirimkan si publishernya. Nah, ini kita copy aja ini. Copy. Terus itu di sini. Ya. Nah, kita kopikan. While not rospi-nya itu tidak shutdown. Kalau dia tidak shutdown, dia akan melakukan looping ini terus muter gitu ya. Habis itu kita buat data untuk topik nomor 1 variable,
sama dengannya 5. Ini datanya yang dikirimkan ada 5. Kemudian publish 1 kita panggil variabelnya, habis itu kita tambahkan atribut function publish di sini ya. Ini atribut function publish, dan data nomor 1 ini variabel yang akan mengirimkan angka 5 di sini. Setelah itu kita log si pesan yang dikirimkan, kita log ke dalam dengan atribut loginfo, dengan function loginfo. Tambahkan pesannya apa, habis itu datanya berapa sini. Oke. Nah, selanjutnya diduplikat menjadi 3 ya, duplikat menjadi 3 karena kita punya 3 topik. Kita bikin 2 lagi untuk si publishnya. Copy. Nah, ini kita ubah dulu. Ini kalau shortcutnya Ctrl D ya, untuk seperti tadi kita bisa ambil identik ya, Ctrl D aja, 1, 2, 3, kan ada 2, 3 identik. Ini tinggal kita langsung bisa sekali. Nah, misalnya ini 7 datanya, selanjutnya kita buat lagi. Ini dengan data nomor 3. Ini misalnya 9. Oke, sudah 9. Selanjutnya kita baca lagi di sini. Tambahkan code ini di akhir while-nya, di akhir fungsi while-nya. Kita kasih penutup ya, print dash 3 kali. Ini selanjutnya ada sleep selama 1 second ya, kalau salah 1 second atau 1 millisecond gitu. Oke, itu sudah. Nah, selanjutnya yang terakhir di dalam fungsi topik 3 note 1 publish ya, kita tambahkan function default runner-nya. Jadi ketika running file ini, dia otomatis akan merunning topik publish function ini gitu. Jadi tanpa harus kita ngetikkan nama functionnya, dia otomatis langsung running function yang ada di main ini, default runner-nya. Copy aja. Nah, untuk untuk publisher topik 3-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat publish-nya. Nah, ini kita buat dulu filenya, copy aja ke kanan, new file, paste, enter. Nah, selanjutnya masukkan lagi code-nya. Code ini di copy, di paste, sama seperti tadi ya. Ini ada import library dari Rospi, terus standar message, kita import integer 16 nya. Nah, untuk subscribes-nya kita buat function callback-nya dulu. Nah, ini contohnya kita buat function callback untuk topik nomor underscore 1 ya. Saya jelaskan sedikit. Ini di dalam fungsi
sub nomor 1 kita kita kasihkan parameter bebas, parameternya apa. Kalau saya di sini pakai data 1. Nah, selanjutnya adalah fungsi sub nomor 1 ini ada tambahan variabel global. Nah, ini dijelaskan nanti ya. Nanti ini bermanfaat ketika di callback nomor 3. Nah, selanjutnya ada ini nomor ya, kita lihat variabelnya nomornya. Habis itu data 1 parameter yang akan dikirimkan kita masukkan dan kita ambil datanya gitu. Jadi data 1 dapat dari parameter, habis itu data ini adalah data yang akan diterima oleh subscribernya. Setelah itu kita log info dengan data yang diterima, kita log ya ke dalam terminal seperti itu. Nah, selanjutnya diduplikasi menjadi 3. Nah, kita buat dulu duplikatnya, kita ubah. Ubah menjadi 2. Selanjutnya kita buat lagi. Ya, nomor 2 juga sama. Ini untuk subscribe callback topik 2 gitu ya. Sama aja. Bedanya cuman variabelnya aja ya. Variabelnya dan datanya kan otomatis juga berbeda. Gitu. Nama parameternya juga beda gitu. Disamain sebenarnya juga sama aja sih. Cuman ini untuk membedakan saja supaya tidak ketukar. Nah, untuk 3 juga sama, cuman beda di argumennya aja atau parameter yang dikirimkan di dalam fungsi callback. Hanya saja kita tidak perlu lagi untuk global variable. Jadi ini untuk global variable itu kita akan pakai di sini. Misalnya kita buat nama ininya total ya. Total. Kita akan tambahkan nomor 1, nomor 2, ditambah nomor 3. Seperti ini. Nah, jadi fungsi dari global variable itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita tanpa global variable, variabel nomor 1 dan nomor 2 itu tidak akan bisa dipakai ke dalam keluar function gitu. Jadi kita membutuhkan global variable ini supaya nomor atau variabel yang berada di dalam fungsi itu bisa kita pakai. Nah, selanjutnya kita py login, kita print total ini ya, totalnya berapa dolar ya, total. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat subscribe-nya, tambahan di sini kita tambahkan print untuk aja plus 3 kali. Maksudnya kita buat function def topik subscribe -nya. Nah, setelah itu kita inisialisasi node-nya. Nah, kita beri nama topel 3 node 1 underscore subs ya, atau subscribe. Ini sama seperti yang sebelumnya, seperti yang publish, kalau bisa disamakan dengan nama filenya gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat si
function subscribe-nya. Nah ini contohnya di tutorial itu subscribe nomor 1 ya, nomor underscore 1, topik nomor underscore 1. Nah dipastikan juga ini sudah sama. Nah ini pastikan ini sama namanya, nomor underscore 1, dan ini di sini yang di subscribe nomor underscore 1, di publishnya nomor underscore 1, di subscribe juga underscore 1. Nah habis itu, nah ini juga contohnya ada fungsi callbacknya. Fungsi callbacknya kita masukkan di sini, kita panggil ya. Untuk parameternya nanti otomatis terkirim gitu ya. Jadi kita tinggal terima saja ya kan. Ada parameter data 1 gitu ya. Untuk mengambil nilainya pakai .data ini. Jadi kita panggil subs nomor 1 aja di sini. Nama function callbacknya gitu. Nah, selanjutnya kita buat menjadi 3. Subscriber nomor 2, subscriber nomor 3. Nah fungsi callbacknya kan juga beda ya. Oke. Nah selanjutnya ditambahkan ya, lupa ya, terakhir itu ada tambahkan rospi spin. Spin. Nah setelah itu kita tambahkan default function runner-nya lagi untuk si subscribe. Oke, ini ya. Oke, save. Oke, 2 file ini sudah kita buat. Nah selanjutnya ini opsional ya, boleh dilakukan, boleh enggak juga. Nggak apa-apa sih, ini kita compile programnya menggunakan CMake-list. Nah untuk ke CMake-list itu kita pastikan dulu untuk extension CMake-nya. Nah ini kan saya di Visual Studio Code. Nah ini ya, extension CMake-nya dipastikan sudah terinstall dulu untuk memudahkan. Nah selanjutnya kita buka CMake-list-nya. Nah, kita cari fungsi ini dulu. Nah, kita akan tambahkan standar underscore message ini. Nah, standar standar underscore message ini ke dalam fan package ini ya, function fan package yang ada di CMake-list. Nah ini ya, ke dalam sini kita tambahkan, enter aja, paste. Nah setelah itu, nah kita cari fungsi ini catkin install python program. Nah kalau dia kondisinya itu di komen, kita uncomment. Tapi kalau enggak, kita tambahkan aja ya. Ini kita cari fungsi catkin install python, yang copy, Ctrl F, paste. Nah ini ya, ini kan kondisinya lagi di komen, kita uncomment dulu. Nah selanjutnya dia masih tahu, kasih contoh. Ini kita script / python scriptnya apa. Nah kebetulan kan kita tuh ada di ini di root folder, file script python kita tuh ada di dalam folder src ya. Berarti kita ketik src
seperti itu, di save aja. Nah ketika kita men-save CMake list, nah dia akan langsung mengcompile nih. Nah makanya harus dipastikan dulu extension CMake tadi ya, CMake ini sudah terinstall di Visual Studio kita gitu. Jadi nanti dia akan mengenerate atau mengcompile si file CMake listnya. Nah hasilnya tuh ada di mana ya, di sini sih, di folder build. Nih folder build ini adalah hasil dari generate CMake list. Nah kembali lagi, tapi ini opsional ya, tanpa tanpa ini dilakukan kita tetap bisa merunning program yang sudah kita buat ya di folder share ini, topik note topik 3 note 1 publisher atau maupun topik 3 note 1 subscribe. Nah selanjutnya kita running dulu ya. Nah ini untuk testingnya, jadi kita buka. Sekarang kita akan running programnya. Yang pertama adalah ROS score. Kita nyalakan ROS score-nya. Oke, sudah. Bisa start ya. Selanjutnya kita ke ROS run, nama package apa, tipe, nama file, filenya apa, Opticum topik 3 underscore mode 1 Oh ya baik, sedikit tambahan tadi ya. Nah di mana tadi ininya? Nah kalau kita menggunakan CMake list untuk mengcompile program, karena tadi ada error ketika ROS run ya, ROS run package name sama nama filenya. Nah karena kita buat mengompilnya dengan CMake list, kita harus ini dulu nih, kita harus melakukan catkin underscore make di dalam catkin workspace nya seperti itu. Nah kalau tidak dilakukan ini, maka kita akan terkena error seperti tadi ya, dia bacanya seperti ini. Nah ini errornya ini, found the following. Jadi dia ada, si filenya ada, si package-nya ada, paket praktikum tadi ya, sayanya KSD saya. Nah tapi dia kasih keterangan but they are either not file or not executable gitu. Nah karena kita belum melakukan catkin make ini gitu. Nah catkin make ini dijalankan di ini ya, di apa namanya nih, catkin workspace nya gitu, bukan di dalam package ya. Kalau package ini nanti dia error seperti ini, tapi dia ngasih tahu sih. Nah catkin make itu harus dijalankan di root of workspace. Ini kita balik ke root, habis itu baru catkin underscore seperti itu. Nah udah dijalankan gitu kan, jalankan. Nah selanjutnya kita ketik dari ROS-core. Nah ROS-core sudah mulai, sudah started.
Selanjutnya kita ketik terus run nama aplikasinya praktikum, terus nama filenya publishnya dulu kita running ya. Bentar. Oke, sudah jalan ya, publish sudah running. Selanjutnya kita jalankan lagi terus run selesai nama aplikasi apa, selesai nama file ketiga node subs.py. Oke, nah ini ya, ada 3 topik ya. Yang pertama kan ada terima nomor 1, ada topik nomor 2 terima nomor 2, topik nomor 3 terima nomor 3 sekaligus. Nah ini jadi kita ada tambahan log print total dari 1, 2, dan 3 gitu kan. 5 tambah 7 12, 12 tambah 9 21, seperti itu. Nah selanjutnya kalau di tutorial, nah kita akan mencoba testing code ROS kita. Nah kalau ini kan udah jalan ya. Ini udah jalan, ini publishnya, habis ini subscribe-nya. Nah terus kita akan coba uji si ini ya. Yang pertama adalah untuk mengecek node listnya. Node listnya harusnya ada 2. Ada 2 ya. Oh ini udah 3. Rows out itu dari row score ya, dari row score ini nih, dari row score. Nah ini punya kita yang kita bikin node nya. Untuk publishnya ya ini untuk subscribe nya gitu. Nah selanjutnya kita mau cek topik list, klik rows. Buat ada 3 ya. Nah ini ya, topiknya itu ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Nah, seperti itu. Nah selanjutnya kita akan print topik yang print datanya, maksudnya print data yang dikeluarkan di nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Kita cek ya. Nah, print datanya ROS ini nomor underscore 1. Kalau 1 dia harusnya mengeluarkan angka 5 ya. Ya angka 5 betul. Oke. Sekarang kita cek nomor 2. Nomor 2 itu kalau di sini 7. 7. Sama ya, oke. Nah selanjutnya nomor 3 berapa? 9. Oke, ini sudah sesuai, sudah sama. Oke, mungkin itu saja tutorial video real time operating system kali ini. Kita membuat satu node tapi ada beberapa topik gitu ya. Kalau dalam kasus ini saya membuat ada 3 topik. Oh ini harusnya salah ya, kirim nomor 1, kirim nomor 2, kirim nomor 3. Ini karena copy paste ya, jadi belum dirubah. Ini untuk publishnya ya. Nah ini yang diterima kan juga beda ya, yang dikirim juga beda, yang diterima juga harusnya berbeda gitu, sesuai dengan topik nomor berapa. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sekian dan terima kasih.